Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisatul Mukaroma dengan NIM 15650092. Eh, di sini saya mendapatkan angka genap yakni 2. Untuk kemudian saya di sini mendapatkan eh, pertanyaan yakni yang pertama tentang saya mendapatkan nomor 2, 4. Kemudian untuk pertanyaan yang pertama yakni tentang jelaskan bagaimana mekanisme mengubah kontras dari sebuah gambar. Kemudian yang nomor 4 sendiri yakni tentang mengapa pengubahan histogram dapat memperbaiki gambar. Kemudian jelaskan mekanismenya. Untuk soal berikutnya yakni tentang bagaimana computer vision dapat membantu kita dalam pengenalan atau identifikasi objek. Berikan pendapat Anda disertai satu contoh masalah yang bisa dibantu oleh computer vision sendiri. Ya, kemudian di sini saya akan mulai menjawab pertanyaan nomor 2, ini tentang bagaimana jelaskan bagaimana mekanisme mengubah kontras dari sebuah gambar. Adapun mekanismenya sendiri dalam pengubahan kontras sebuah gambar, yakni uh, pengubahan kontras sendiri bisa disebut dengan metode bisa diselesaikan dengan metode kontras stretching. Nah, metode ini merupakan metode perbaikan kualitas citra yang bertujuan untuk meningkatkan atau menurunkan kontras suatu citra dengan cara memperlebar atau mempersempit range nilai intensitas piksel citra itu sendiri. Adapun mekanismenya bisa diperhatikan dari contoh berikut, yakni tentang uh, pengambilan citra asli, yakni citra rise yang memiliki nilai kekontrasan yang sangat rendah, sehingga berdasarkan histogramnya bisa diketahui bahwa citra ini tidak memiliki piksel dengan intensitas di bawah 40 dan di atas 204. Untuk memperbaikinya, kita bisa memetakan histogram secara linear sehingga diperoleh sebuah citra baru yang memiliki rentang histogram antara 0 hingga 255. Nah, kemudian di sini saya menggunakan ada beberapa macam metodenya, akan tetapi saya menggunakan salah satunya yakni dengan operasi titik. Nah, di sini operasi titik sendiri yakni dalam image enhancement dilakukan dengan memodifikasi histogram pada citra, histogram masukkan pada citra tersebut agar sesuai dengan karakteristik yang diharapkan. Kemudian teknik image enhancement sendiri yakni mulai operasi titik antara lain ada dua cara, yakni yang pertama menggunakan intensity adjustment dan untuk yang kedua yakni menggunakan histogram equalization. Kemudian untuk yang pertama, penggunaan yang pertama yakni menggunakan intensity adjustment, yakni intensity adjustment sendiri yakni bekerja dengan cara melakukan pemetaan linear terhadap nilai intensitas pada histogram awal, kemudian menjadi nilai intensitas pada histogram yang baru. Nah, di sini pada intensity adjustment sendiri yakni di sini ada perubahan pada histogram, yakni kita membuat histogram baru untuk menghasilkan citra yang lebih baik. Nah, di sini bisa dilihat pada gambar di situ, yakni yang pertama ada image rise yang tampak kurang jelas, apalagi jika diidentifikasi oleh mata manusia ya. Nah, di sini citra aslinya yakni memiliki histogram citra asli yang sangat rumpun sehingga akan histogram tersebut merupakan ciri dari gambar asli yang nampak kurang jelas. Kemudian di situ ada hasil peningkatan kontrasnya. Uh, Gambar Rai sendiri jadi lebih baik lagi. Untuk histogramnya pun pada peningkatan kontrasnya jadi lebih renggang. Nah, ini merupakan ciri-ciri dari piksel yang sudah melebar, kemudian menghasilkan citra yang lebih baik lagi. Nah, kemudian untuk histogram equalization yakni bertujuan untuk menghasilkan citra keluaran yang memiliki nilai histogram yang relatif sama. Jadi di sini nilai dari histogramnya sendiri akan sama. Berbeda dari yang pertama, karena yang pertama kita harus membuat histogram baru lagi, sedangkan di sini kita tetap sama akan keluarannya itu, intinya itu keluarannya itu memiliki nilai histogram yang relatif sama dari citra aslinya.
Nah, di sini bisa dilihat sendiri eh, pada citra asli, pada gambar di atas yang tampak masih buram, untuk kemudian ketika sudah dilakukan perataan histogram, maka gambar akan berubah seperti yang pada gambar yang di bawah. Bisa dilihat untuk histogramnya pun benar-benar sudah merata. Berbeda dengan gambar yang di atasnya yang dimana sangat rumpun dan tidak merata. Untuk kemudian pertanyaan yang selanjutnya ini, mengapa pengubahan histogram dapat memperbaiki gambar? Kemudian jelaskan mekanismenya. Histogram sendiri berfungsi untuk mengetahui bahwa citra itu bisa dikatakan gelap atau terang, serta menentukan parameter digitalisasi dan pemilihan batas ambangnya. Sedangkan citra yang baik sendiri yakni citra yang dapat mengisi daerah derajat keabuan secara penuh merata dengan distribusi yang merata pada setiap nilai intensitasnya. Jadi, citra yang baik sendiri yakni citra, salah satu contohnya ini seperti pada histogram hasil perataannya yang menampilkan image yang lebih bagus, lebih tajam lagi, sehingga pada mata manusia akan lebih mudah dilihat, akan lebih mudah ditentukan objek apa itu sebenarnya pada image tersebut. Nah, kemudian di sini pada histogram sendiri ini akan terjadi penajaman pada gambar, sehingga gambarnya akan terlihat lebih jelas dan lebih bagus dari citra aslinya. Kemudian di sini adapun mekanisme dari histogram sendiri, ini ada salah satu contohnya, yakni yang pertama, mekanismenya, langkah-langkahnya ini preproses, yakni dengan menampilkan citra aslinya. Di sini kita pada awal, langkah awalnya kita menampilkan citra aslinya, untuk kemudian kita akan menampilkan histogram gambarnya, gambar pada citra aslinya bisa dilihat, untuk kemudian kita bisa membuat dan menampilkan CDF-nya atau cumulative distributive function-nya, bisa dilihat sangat berbeda. Untuk kemudian kita bisa melakukan ekualisasi gray level pada citranya. Nah, setelah dilakukan ekualisasi, maka akan terjadi perubahan pada gambar yang asli, untuk kemudian hasil gambarnya akan lebih tajam dan lebih baik lagi dari citra yang pertama. Untuk kemudian untuk penampilan histogram citra setelah diekualisasi pun berubah dengan histogram pertama pada citra yang pertama. Bisa dilihat sudah merata dan dan renggang, sehingga membuat citra akan lebih bagus lagi, dan pikselnya pun menyebar dengan bagus, dengan baik. Untuk kemudian, ya ini pertanyaan terakhir, yakni tentang adapun salah satu contoh aksi computer vision dalam membantu kita, yakni dalam dunia kedokteran. Nah, di dunia kedokteran, di dunia medis sendiri sangat membantu sekali para tim medis, di mana pada salah satu contohnya ya ini untuk pengambilan X-ray-nya sendiri, pengambilan foto X-ray untuk membantu medis dalam mendeteksi dan mendiagnosa penyakit pada pasien. Nah, di sini sangat sangat sekali membantu tim medis, dikarenakan biasanya untuk pengambilan X-ray untuk citra aslinya, jika tanpa bantuan computer vision, maka dari tim medis sendiri hanya bisa mendiagnosa tanpa memiliki bukti apapun. Sehingga adanya computer vision di sini akan ada bukti real dari hasil diagnosa yang memang untuk kemudian ditetapkan kepada pasien. Nah, di sini adapun algoritma dari X-ray-nya sendiri, yakni bisa dilihat yang pertama adanya citra X-ray toraks, yakni pengambilan citra aslinya dari pasien, untuk kemudian dilakukan cropping. Di sini cropping yakni fungsinya untuk memperkecil atau mempersempit dari daerah gambar yang akan diidentifikasi objeknya, untuk kemudian dilakukan ekstraksi fitur pada gambar, sehingga setelah diekstrasi akan dilakukan fitur GLCM. Untuk kemudian di sini mekanismenya sendiri yakni yang pertama akan pada proses X-ray, yakni akan diakuisisi
citranya. Sehingga citra awal akan diambil menggunakan foto ronsen, yakni melalui sinar X atau sinar inframerah, untuk kemudian dilakukan perbaikan kualitas citra, karena biasanya kualitas asli citra pertama biasanya akan sangat buram dan tidak jelas. Untuk kemudian setelah dilakukan perbaikan kualitas citranya, kemudian akan dilakukan segmentasi citra, di mana segmentasi citra ini akan uh, merupakan proses pengenalan objek dari gambar tersebut. Nah, di sini mulai bisa dikenali proses pengolahan citra mulai berjalan, untuk kemudian akan dilakukan ekstraksi cirinya. Di sini akan diidentifikasi data apa saja yang akan masuk untuk menjadi ciri khusus dari hasil ekstrainya. Apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh tim medisnya, gambar apa yang dibutuhkan oleh tim medisnya, untuk kemudian hasil akhirnya yakni akan ada identifikasi atau klasifikasinya. Jadi data-data tersebut ketika sudah terinput, maka eh, akan melakukan pengenalan polanya, sehingga ketika pola sudah dikenali, untuk kemudian akan keluar hasil akhirnya, yakni analisis atau eh, hasil dari proses tersebut. Nah, akan dilakukan pengujian dan kemudian akan didapatkan hasil dari X-ray-nya. Nah, bisa dilihat untuk gambar A sendiri di situ merupakan image aslinya, citra asli dari X-ray-nya. Di situ sangat nampak kurang jelas sehingga perlu dilakukan adanya uh, perbaikan kualitas citranya. Nah, untuk gambar yang B itu sudah dilakukan perbaikan kualitas citra sehingga gambar akan nampak bagus dan mudah untuk dilakukan diagnosa oleh tim medis. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Apabila banyak kekurangan, mohon maaf. Terima kasih.